Tipe 1, The Reformer. Tipe ini dikenal sebagai si perfeksionis. Mereka adalah orang yang selalu ingin melakukan hal dengan benar, menjaga standar tinggi, dan memperbaiki apapun yang terasa salah di sekitarnya. Dalam diri mereka, ada dorongan kuat untuk menjadikan dunia tempat yang lebih tertata, lebih adil, dan lebih ideal. Namun di balik semangat itu, sering tersembunyi rasa gelisah. Mereka takut berbuat salah, takut kalau sesuatu tidak berjalan seperti seharusnya. Karena bagi mereka, kesalahan kecil bisa terasa seperti kegagalan besar. Tipe 1 biasanya punya integritas tinggi, disiplin, dan komitmen yang luar biasa. Tapi kadang, mereka bisa terlalu keras, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Mereka mudah merasa bersalah kalau sesuatu tidak sempurna, seolah dunia menuntut kesempurnaan dari mereka setiap saat. Kalau kamu sering ngerasa sulit santai, terus merasa harus memperbaiki segalanya agar sesuai standar, mungkin ada sisi The Reformer dalam dirimu. Tapi ingat, dunia nggak selalu butuh jadi sempurna untuk bisa berjalan dengan baik. Kadang, kebaikan cukup dimulai dari menerima bahwa tidak semua hal harus sempurna, asalkan kita terus berusaha jadi versi terbaik dari diri sendiri. Tipe 2, The Helper. Tipe ini dikenal sebagai si penolong. Orang yang selalu punya dorongan kuat buat bantu orang lain. Mereka punya empati besar, hangat, perhatian, dan sering banget tahu apa yang orang lain butuh, bahkan sebelum diminta. Buat mereka, kebahagiaan datang saat bisa membuat orang lain merasa dicintai dan dihargai. Tapi di balik kebaikan itu, kadang ada sisi yang nggak kelihatan. Rasa takut ditinggalkan atau nggak dibutuhkan. The Helper seringkali menilai dirinya dari seberapa besar ia dibutuhkan orang lain. Kalau nggak bisa membantu, mereka bisa merasa nggak berguna atau nggak berharga. Mereka adalah orang yang sangat tulus, tapi kadang bisa lupa memperhatikan diri sendiri. Saking fokusnya ke orang lain, mereka sering mengabaikan kebutuhan pribadi sampai akhirnya merasa lelah atau kecewa karena pengorbanannya nggak selalu dibalas dengan hal yang sama. Kalau kamu sering jadi tempat curhat temen, selalu siap bantu bahkan saat lagi capek, dan susah banget bilang enggak saat ada orang meminta bantuan. Mungkin kamu punya sisi The Helper, tapi ingat, menolong orang itu mulia. Asal kamu juga nggak lupa menolong diri sendiri. Karena kebaikan sejati nggak selalu datang dari pengorbanan, tapi dari hati yang seimbang antara memberi dan menjaga diri. Tipe 3, The Achiever. Tipe ini dikenal sebagai si ambisius. Orang yang hidupnya digerakkan oleh tujuan, pencapaian, dan pengakuan. Mereka haus prestasi, punya dorongan kuat untuk sukses, dan ingin terlihat kompeten di mata orang lain. Buat mereka, hidup adalah ajang pembuktian bahwa mereka mampu, hebat, dan pantas dihargai. The Achiever biasanya karismatik, penuh energi, dan sangat fokus pada hasil. Mereka tahu cara menyesuaikan diri dengan situasi agar bisa terlihat berhasil. Bahkan kadang tanpa sadar memakai topeng demi menjaga harga diri. Tapi di balik pencapaian besar itu, ada rasa takut akan kegagalan dan penolakan. Mereka takut dianggap biasa-biasa saja. Karena itu, The Achiever sering mengabaikan emosi dan kerentanan agar terlihat kuat dan produktif. Tapi pada akhirnya, kesuksesan sejati bukan soal seberapa banyak yang kamu capai, melainkan seberapa jujur kamu terhadap diri sendiri. Kalau kamu selalu ingin jadi yang terbaik, mudah termotivasi, tapi juga cepat cemas kalau belum produktif. Mungkin kamu punya sisi The Achiever. Ingat, nilai dirimu nggak cuma diukur dari hasil, tapi juga dari siapa kamu sebenarnya, di luar semua pencapaian itu. Tipe 4, The Individualist. Tipe ini dikenal sebagai si romantis. Mereka hidup dengan emosi yang dalam dan pandangan unik terhadap dunia. The Individualist sering merasa berbeda dari orang lain, dan justru di sanalah keindahan diri mereka muncul. Mereka kreatif, ekspresif, dan punya kepekaan tinggi terhadap keindahan dan makna hidup. Namun, di balik keunikan itu, mereka sering merasa kosong atau nggak cukup. Kadang muncul perasaan bahwa ada sesuatu yang kurang dalam diri mereka. Hal ini membuat mereka terus mencari jati diri. The Individualist punya bakat besar di bidang seni, desain, dan dunia kreatif karena mereka bisa menuangkan emosi menjadi karya.
Tapi mereka juga perlu belajar menyeimbangkan perasaan dengan realita agar nggak terlalu terjebak dalam idealisme yang sulit tercapai. Kalau kamu sering merasa berbeda, mudah terbawa perasaan, dan punya pandangan hidup yang dalam, mungkin kamu punya sisi the individualist. Dan ingat, kamu nggak harus istimewa untuk berharga. Kamu cukup jadi diri sendiri karena keaslianmu adalah keindahan yang sebenarnya. Tipe 5, The Investigator. Tipe ini dikenal sebagai si pemikir, orang yang haus pengetahuan, logis, dan suka menganalisis segala hal. Mereka menikmati waktu sendirian, menggali ide-ide yang kompleks, dan berusaha memahami dunia lewat logika. The Investigator adalah tipe yang tenang tapi tajam, seringkali jadi orang paling rasional di ruangan. Namun, di balik kecerdasannya, mereka menyimpan ketakutan untuk terlalu terbuka. Mereka takut energi dan pikirannya terkuras oleh dunia luar. Mereka bisa menarik diri dari dunia luar karena merasa lebih aman dalam pikirannya sendiri. Kadang mereka terlalu fokus menganalisis sampai lupa menjalani hidup secara langsung. The Investigator sangat mandiri, tapi juga cenderung menjaga jarak emosional. Mereka lebih nyaman dengan data daripada drama dan lebih suka mengamati daripada terlibat. Tapi ingat, dunia juga butuh kehadiranmu, karena dunia lebih dari sekadar pemahaman. Kalau kamu suka mempelajari hal baru, sering tenggelam dalam pikiran sendiri, dan butuh ruang pribadi untuk mengumpulkan energi, mungkin kamu punya sisi The Investigator. Tipe 6, The Loyal Skeptic. Tipe ini dikenal sebagai si penjaga, orang yang setia, tangguh, tapi juga penuh kewaspadaan. Mereka tipe yang selalu siap menghadapi kemungkinan terburuk. Dalam pikiran mereka, dunia terasa tidak selalu aman. Jadi mereka berusaha keras mencari kepastian, perlindungan, dan sosok yang bisa dipercaya. The Loyalist punya naluri bertahan hidup yang kuat. Mereka waspada terhadap bahaya, bisa membaca situasi dengan tajam, dan sering jadi orang yang paling siap saat hal tak terduga terjadi. Tapi di sisi lain, rasa takut dan kekhawatiran bisa jadi bayangan yang terus mengikuti mereka. Mereka sering berpikir berlebihan, membayangkan skenario buruk, bahkan terhadap hal-hal kecil. Mereka ngerasa tenang kalau punya lingkungan yang stabil dan orang-orang yang bisa dipercaya. Karena itu, The Loyalist biasanya jadi teman, rekan kerja, atau pasangan yang sangat setia selama mereka merasa aman dan dipercaya. Tapi kalau rasa cemas mereka nggak terkendali, mereka bisa jadi orang yang curigaan, defensif, dan sulit mengambil keputusan tanpa validasi dari orang lain. Kalau kamu tipe yang suka mikirin semua kemungkinan sebelum bertindak, sering butuh kepastian, dan lebih nyaman kalau ada sistem atau aturan yang jelas, mungkin kamu punya sisi The Loyalist. Tapi ingat, rasa aman sejati nggak selalu datang. Maka dari itu, kamu harus punya keberanian untuk tetap melangkah, meski nggak tahu apa yang akan terjadi. Tipe 7, The Enthusiast. Tipe ini dikenal sebagai si petualang, orang yang penuh semangat, optimis, dan selalu mencari pengalaman baru. Mereka tipe yang nggak betah diam di satu tempat terlalu lama. Hidup bagi The Enthusiast adalah perjalanan yang penuh warna, dan mereka ingin mencicipi semuanya. Ide baru, tempat baru, orang baru, dan kesempatan baru. Mereka punya energi tinggi, mudah beradaptasi, dan selalu bisa melihat sisi positif dari situasi apapun. Buat mereka, hidup terlalu singkat untuk diisi dengan hal-hal membosankan. Karena itu, The Enthusiast cenderung spontan, kreatif, dan jadi sumber keceriaan di lingkungannya. Mereka sering memotivasi orang lain tanpa sadar, lewat antusiasme dan rasa ingin tahunya yang besar. Tapi di balik keceriaan itu, mereka sebenarnya punya ketakutan besar, yaitu rasa takut kehilangan dan tertinggal. Karena itu, mereka terus berpindah dari satu kesenangan ke kesenangan lain, tapi jarang benar-benar menuntaskan apa yang sudah dimulai. The Enthusiast perlu belajar bahwa nggak semua momen harus menyenangkan. Kadang, pertumbuhan justru muncul dari diam dan menghadapi rasa nggak nyaman. Kalau kamu tipe yang selalu pengen hal baru, mudah excited tapi juga cepat bosan, mungkin kamu punya sisi The Enthusiast. Ingat, hidup nggak cuma tentang mencari kesenangan, tapi juga menemukan makna di tengah perjalanan itu sendiri. Tipe 8, The Challenger. Tipe ini dikenal sebagai si pemimpin, orang yang kuat, tegas, dan nggak takut mengambil kendali.
Mereka percaya bahwa dunia adalah tempat yang keras, jadi cara terbaik untuk bertahan adalah dengan menjadi tangguh. The Challenger punya energi besar, keberanian tinggi, dan gak ragu melawan ketidakadilan atau orang yang mencoba menindas. Mereka punya kehadiran yang dominan, tipe orang yang langsung bikin ruangan terasa berisi begitu mereka datang. Mereka suka tantangan, berani ambil risiko, dan sering jadi pelindung bagi orang-orang yang lebih lemah. Mereka ingin dunia terasa aman dan adil, dan cara mereka mencapainya adalah dengan memastikan diri mereka tetap kuat dan berkuasa. Tapi di balik kekuatan itu, The Challenger punya sisi rapuh yang jarang mereka tunjukkan. Mereka paling nggak tahan kalau merasa dikontrol, karena buat mereka, itu berarti kehilangan kendali dan kekuatan yang selama ini jadi tamengnya. Kadang, mereka bisa terlalu agresif, keras kepala, dan sulit mempercayai orang lain. Kalau kamu tipe yang selalu ingin pegang kendali, nggak suka diperintah, dan punya insting kuat buat melindungi diri sendiri atau orang lain, mungkin kamu punya sisi The Challenger. Tapi ingat, kekuatan sejati bukan cuma soal siapa yang paling berani melawan, tapi juga siapa yang berani membuka hati. Kadang, menunjukkan kelembutan justru butuh keberanian yang lebih besar daripada menunjukkan kekuatan. Tipe 9, The Peacemaker. Tipe ini dikenal sebagai si penengah, orang yang cinta damai, sabar, dan selalu berusaha menjaga keharmonisan di sekitarnya. Mereka nggak suka konflik dan sebisa mungkin menghindari pertengkaran. Buat The Peacemaker, hidup yang ideal adalah hidup yang tenang, tanpa drama, dan penuh rasa aman. Mereka punya kemampuan luar biasa untuk memahami berbagai sudut pandang dan membuat orang lain merasa diterima. The Peacemaker adalah tipe yang menenangkan, teman yang bisa kamu datangi kalau kamu lagi butuh kedamaian atau sekadar tempat bersandar. Mereka sering jadi penengah dalam kelompok, karena bisa melihat sisi baik dari semua orang. Tapi di balik ketenangan itu, mereka sering mengabaikan pendapat atau keinginan sendiri demi menjaga kedamaian. Mereka takut kalau bersuara atau menolak sesuatu akan memicu konflik. Jadi, mereka lebih memilih untuk diam. Akibatnya, mereka bisa kehilangan arah, tenggelam dalam rutinitas, dan sulit tahu apa yang sebenarnya mereka mau. The Peacemaker perlu belajar bahwa kedamaian sejati bukan berarti selalu setuju dengan semua orang, tapi berani jujur tanpa harus menciptakan pertengkaran. Kadang mengatakan, aku nggak setuju, juga bisa jadi bentuk cinta, asal disampaikan dengan hati yang tenang. Kalau kamu tipe yang nggak suka ribut, gampang ngalah, tapi kadang ngerasa diabaikan, mungkin kamu punya sisi The Peacemaker. Dan ingat, dunia memang butuh orang yang menenangkan, tapi jangan sampai kamu mengorbankan dirimu sendiri demi kedamaian semu. Kedamaian yang sejati datang dari keberanian untuk tetap jadi diri sendiri tanpa kehilangan empati pada orang lain.